شق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبكرمه تقبل العطايا والقربات وبلطفه تستر العيوب والزلات. الحمد لله الذي أمات وأحيا ومنع وأعطى وأرشد وهدى. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد. Jamaah sekalian, ibu-ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menggerakkan hati kita untuk datang ke majelis ilmu, memperdalam ilmu agama, karena sejatinya itu adalah murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tidak lupa salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kajian kita pada pagi hari ini adalah as-sirat, yaitu jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam. Sebagaimana yang sering saya sampaikan, perjalanan seseorang ketika sudah meninggal dunia, maka perjalanannya sangat panjang dan juga sangat terjal. Karena itu kita sudah menyampaikan pada kesempatan sebelumnya, seseorang akan melewati fase di padang mahsyar. Sudah kita sampaikan pada kajian sebelumnya. Setelah itu seseorang akan melewati fase yang selanjutnya, yaitu hisab, dan sudah kita sampaikan di kajian sebelumnya. Lalu setelah hisab, setelah diberikannya amalan kebaikan, setelah diberikan kepada seluruh manusia kitab tulisan amalannya, maka setelah itu manusia akan melewati fase yang terakhir sebelum masuk surga, yaitu sirat. Seseorang akan melewati jembatan, yaitu namanya apa? Sirat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat ridwanullah alaihim adalah orang-orang yang sangat takut kepada Allah, sangat bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka juga takut ketika kelak di akhirat melewati sirat. Luar biasa, padahal mereka itu adalah orang-orang yang dijamin masuk surga, akan tapi mereka juga adalah orang-orang yang takut ketika melewati apa? As-sirat, itu jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam. Oleh karena itu, saking takutnya mereka, disebutkan dalam suatu riwayat Anas ibn Malik. Anas ibn Malik, sahabat yang sangat terkenal. Mungkin kita semua sering mendengar nama ini, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Pernah suatu ketika sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas ibn Malik saking takutnya dengan huru-hara yang terjadi di padang mahsyar, di akhirat semuanya. Bahkan ketika apa? Ketika dihisab, ketika melewati sirat. Intinya apa? Saking takutnya Anas bin Malik kepada hari akhir, itu ketika apa? Ketika manusia dibangkitkan dan dihisab dan melewati sirat, maka Anas bin Malik meminta kepada Rasulullah agar Rasulullah memberikan syafaat. Karena itu disebutkan dalam suatu riwayat, aku meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yashfa' li yaumal qiyamah, agar
Rasulullah memberikan syafaat kepadaku di hari kiamat. Maka Rasulullah menjawab permintaan dari Anas bin Malik, ana fa'ilun insyaallah. Iya, saya akan memberikan syafaat kepadamu insyaallah. Maka Anas bin Malik belum tenang gitu kan, tanya kepada Rasulullah lagi, fa aina atlubuka, nanti di mana kita meminta syafaat kepadamu ya Rasulullah? Kita janjian di mana nanti? Kan? Ajak janjian sama Rasulullah di akhirat. Katanya kamu mau memberikan syafaat ya Rasulullah. Kamu mau berikan syafaat ini di mana gitu kan? Maka Rasulullah menjawab, awwalu ma tatlubuni alas sirat. Nanti kamu bertemu aku sebelum melewati sirat. Nanti aku akan berikan syafaat kepadamu sebelum kamu melewati sirat, sehingga kamu mudah ketika melewati apa? Sirat. Maka Anas ibn Malik masih takut. Nah kalau nggak ketemu gimana gitu kan? Kalau nggak ketemu gimana? Fa in lam alqika, ya kan? Maka Rasulullah mengatakan, kalau aku tidak bertemu engkau, fa in lam alqika ala sirat. Maka Anas bin Malik bertanya, kalau aku tidak bisa bertemu kamu di sirat ya Rasulullah, ya kan? Saking banyaknya manusia pada waktu itu, maka Rasulullah mengatakan, fatlubni indal mizan. Maka mintalah syafaat kepadaku ketika kita bertemu di mizan. Mizan itu ketika seseorang ditimbang amalannya. Setelah apa? Setelah fase hisab. Qultu fa in lam alqika indal mizan. Kalau tidak bertemu juga dengan engkau ya Rasulullah ketika di mizan, fatlubni indal haud. Maka kamu mintalah syafaat kepadaku ketika di haud. Haud itu telaga. Kalau di akhirat kita juga akan mampir di telaga, meminum air telaga tersebut. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan orang yang meminum di telaga tersebut la yadma abadan, maka dia tidak akan haus selamanya. Akhrajahu at-Tirmidzi. Maka hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Syahidnya, saksinya bahwasanya Anas ibn Malik saja sahabat yang mulia masih menakutkan, masih takut terhadap kengerian di hari akhir. Maka bagaimana dengan kita? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang masalah as-sirat, yaitu jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam. Maka hal ini sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Sesungguhnya di antara kalian ataupun semuanya kalian, kecuali semuanya kalian pasti akan melewati sirat. Ini Allah katakan dalam Al-Quran. Kalian semuanya pasti akan melewati sirat. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Itu adalah hal yang wajib, yang pasti. Ya, karena itu pasti seseorang itu akan melewati sirat. Thumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa, wa nadharudz zalimina fiha jisiyya. Adapun orang-orang yang zalim, yang bermaksiat kepada Allah dan tidak diampuni dosanya, maka kami biarkan orang-orang yang zalim tersebut jatuh ke dalam neraka ketika melewati sirat. Karena itu semua kita pasti melewati sirat. Cuma nanti dibagi menjadi dua. Orang yang bertakwa akan selamat. Orang yang zalim, banyak berbuat maksiat kepada Allah, nanti dia akan Nanti dia akan jatuh. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, as-sahihu annal murada bil wurud fil ayatil murur ala sirat. Yang dimaksud dalam ayat tadi yang kita sebutkan, ya, semua orang pasti akan melewatinya, gitu kan? Itu maksudnya melewati apa? Kata Imam Nawawi, itu maksudnya melewati sirat. Apa itu sirat? Kata Imam Nawawi, jisrun mangsubun ala jahannam, yaitu
jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam. Fayaqa'u fiha ahluha, maka orang yang Allah takdirkan sebagai penghuni neraka jahanam dia akan jatuh. Wa yanjul akharun, adapun orang-orang yang Allah tuliskan selamat, maka dia akan apa? Maka dia akan selamat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaannya, apakah semua orang akan melewati sirat? Orang muslim, orang kafir, bahkan yang tidak beragama, atau cuma orang muslim? Maka itu poin yang akan kita bahas. Maka para ulama mengatakan yang akan melewati sirat hanya orang yang beriman kepada Allah. Orang yang tidak beriman kepada Allah langsung Allah lemparkan ke dalam neraka jahanam. Tidak perlu melewati apa? Sirat terlebih dahulu. Karena itu apa? Dalilnya mana? Dalilnya ada di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakubkibu fiha humul ghawun wa junudu iblisu ajmain wa junudu iblisa ajmain." Orang-orang yang ketika di dunia tidak beriman kepada Allah, maka Allah akan jungkirkan langsung ke dalam neraka tanpa melewati apa? Sirat. Langsung Allah lemparkan ke dalam neraka jahanam. Wa junudu iblisa ajmain, begitu juga apa? Pengikut-pengikut iblis, maka akan Allah Subhanahu wa taala lemparkan langsung ke dalam neraka jahanam. Ajmain, semuanya. Dalam hadis juga disebutkan, hadis ini ada di dalam Bukhari Muslim, annahu yunada fin nas yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak ketika di akhirat akan diumumkan kepada seluruh manusia. Fayuqal, apa itu pengumumannya? Man kana ya'budu syai'an falyatsba'hu. Barang siapa yang menyembah sesuatu apapun itu selain Allah, matahari, berhala, maka apa? Falyatsba'hu, maka ikutlah dengan sesuatu yang dia sembah. Berarti kalau dia di dunia ini menyembah berhala, nanti kumpul sama berhalanya. Kalau dia menyembah matahari, nanti kumpul sama matahari. Kemudian fayatsba'u ubadu syamsi asyamsa, maka penyembah matahari ketika di dunia maka dia akan berkumpul bersama matahari. Wa yatsba'u ubadul qamari al-qamara, penyembah rembulan maka akan berkumpul dengan rembulan. Wa yatsba'u ubadut tawahid at-tawahid, penyembah Tuhan selain Allah apa saja itu, maka mereka akan dikumpulkan dengan apa yang mereka sembah. Maka dikatakan oleh Rasulullah, wa yasiruna ilan nar, mereka semua itu akan menuju ke neraka jahanam. Yulqauna fiha yukabkabun, ya, mereka apa? Akan dicungkirkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam. Jadi intinya apa? Intinya orang-orang yang kafir tidak melewati sirat. Bahkan sebelum melewati sirat mereka sudah dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Yang melewati nanti orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikatakan orang-orang yang beriman, bukan cuma umat Muhammad. Ya, umat nabi-nabi yang lain yang beriman kepada nabinya, maka pasti akan melewati apa? Sirat. Nah, kemudian poin selanjutnya yang akan kita sebutkan yaitu bagaimana sifatnya sirat. Bagaimana sifatnya sirat ataupun jembatan yang akan kita lalui nanti. Bagaimana? Disebutkan dalam suatu hadis. Hadis ini dari Zaid an Atha ibn Yasar, dari sahabat Atha ibn Yasar, kemudian dari Abi Sa'id Al-Khudri.
Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan faidah di sini, ketika para sahabat berbicara tentang amrul ghaib, maka kalau kita belajar ilmu hadis, maka perkataan sahabat akan dianggap. Kenapa? Karena para sahabat tidak mungkin berbicara perkara ghaib melainkan apa? Itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu di sini yang berkata siapa? Sa'id Al-Khudri. Akan tapi diambil hukum di sini. Kenapa? Karena tidak mungkin para sahabat berbicara masalah ghaib dan bicaranya itu bicara yang ngawur, tidak mungkin, gitu kan? Oleh karena itu apa? Bisa diambil apa? Bisa diambil hukum. Dikatakan di sini, kata Sa'id Al-Khudri, summa yu'ta bil jisri fayuj'alu baina dhahrai jahannam. Afan. Ini hadis yang lain nanti ada dari Sa'id Al-Khudri. Akan tapi ini hadis yang lain ada dari perkataan sahabat. Akan tapi ini dari Rasulullah langsung, dari Rasulullah langsung. Rasulullah mengatakan summa yu'ta bil jisr. Kelak di hari kiamat akan didatangkan, yaitu apa? Sirat, jembatan di atas neraka jahannam. Fayuj'alu baina dhahrai jahannam, akan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas neraka jahannam. Qulna ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa mal jisr, apa itu jembatan? Bagaimana sifatnya jembatan tersebut ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, madhadatun mazillatun. Sifat pertama, kata Rasulullah, madhadatun, licin sekali. Madhadatun itu artinya licin. Mazillatun, sudah licin, mentergelincirkan, membuat orang jatuh. Itu namanya mazillah. Itu sifat yang pertama. Berarti apa? Sifatnya licin dan juga apa? Membuat orang terjatuh. Mazillah, mentergelincirkan orang. Sifat yang selanjutnya, kata Rasulullah, alaihi khatatif. Alaihi khatatif. Kelak di jembatan tersebut Allah akan sediakan kail-kail besi, pencakar-pencakar menggunakan besi yang sangat tajam. Itu namanya khatatif. Bahkan para ulama mengatakan, diantaranya Ibnul Athir, ketika menafsirkan khatatif, kail-kail besi, maka Ibnul Athir mengatakan huwa al-hadidatul muawwajah, yaitu apa? Besi-besi yang tajam, yang bengkok. Bengkok seperti apa? Seperti paku pancing seperti itu, akan tapi besar-besar. Itu Allah sediakan ketika apa? Ketika di sirat. Nah, kemudian kata Rasulullah, wa hasakah. Hasakah itu duri, ya, seperti duri-duri, akan tapi apa? Durinya ini menggunakan besi. Sama juga. Ya, berarti apa? Tadi kita katakan ada kail besi, ada juga duri-duri di situ. Dan durinya itu menggunakan apa? Besi. Ya, berarti apa? Tajam-tajam. Itu namanya hasakah. Itu namanya hasakah. Itu diantara sifat, yaitu apa? Sifat sirat. Sifat sirat. Tadi kita katakan licin, mentergelincirkan, ada kail-kail besi yang menyambar seseorang yang lewat. Kemudian ada juga apa? Duri-duri menggunakan apa? Besi di situ. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Adapun sifat yang lain disebutkan di hadis yang lain. Nah, kalau hadis yang lain ini yang menyebutkan Sa'id Al-Khudri. Tadi Rasulullah langsung yang menyebutkan. Ini sekarang Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat. Beliau Sa'id Al-Khudri mengatakan, balaghani annal jisra adaqqu minasya'rati. Telah sampai kepadaku bahwasanya jembatan di neraka jahanam kelak, di atas neraka jahanam, adaqqu minasya'rati, lebih lembut daripada satu helai rambut. Lebih kecil, lebih tipis daripada satu helai rambut. Tidak bisa dibayangkan
amrun ghaibi, perkara yang gaib. Itu adalah sifatnya seperti itu. Ya, berarti apa? Kalau kita cabut rambut kita satu, itu kan sangat kecil gitu. As-sirat, jembatan yang di atas neraka jahanam lebih kecil daripada itu. Lebih kecil daripada apa? Rambut. Wa ahaddu minas saif, akan tapi sifatnya lebih tajam daripada pisau. Sudah kecil, susah untuk dilewati, tajam gitu kan. Lebih tajam daripada apa? Daripada pisau. Rawahu Muslim. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Akan tapi nanti prakteknya ketika di akhirat nanti orang akan melewati jembatan ataupun sirat tergantung dengan amalan-amalan mereka. Nah, ada yang lewatnya cepat. Nanti insya Allah kita akan sebutkan. Tapi sekarang kita menyebutkan poin yang selanjutnya. Siapa orang yang pertama yang akan melewati sirat? Maka orang-orang pertama yang akan melewati sirat adalah para nabi. Para nabi mereka lewat terlebih dahulu. Baru nanti siapa? Umat-umatnya, gitu kan? Di antara para nabi, siapa yang paling pertama? Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad orang yang paling pertama melewati sirat. Begitu juga Nabi Muhammad adalah orang yang pertama mengetuk pintu surga. Begitu juga umatnya Nabi Muhammad nanti adalah umat pertama yang masuk ke surga. Mana hadisnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Fa'akunu ana wa ummati awwala man yujizuha. Saya dan umatku, yaitu umat Muhammad, adalah orang yang paling pertama melewati sirat. Berarti kalau ditanya umat yang paling pertama melewati sirat, umatnya siapa? Umatnya Muhammad. Nabi yang paling pertama melewati sirat, Nabi siapa? Nabi Muhammad. Jadi setelah Nabi Muhammad lewat, kemudian nabi-nabi yang lain. Setelah nabi-nabi sudah lewat semua, umatnya Muhammad setelah itu apa? Melewati sirat. Baik. Wala yatakallamu yauma idzin illa rasul. Tidak ada yang berbicara pada waktu itu. Bagaimana mungkin mau berbicara, menakutkan keadaannya, gitu kan? Antara hidup dan mati, antara neraka dan juga apa? Surga. Enggak ada yang berbicara sama sekali di situ. Kata Rasulullah, tidak ada yang berbicara pada hari itu kecuali para rasul yang sudah menyeberang. Maka para rasul yang sudah menyeberang, mereka di ujung, ya kan? Berarti yang para anbiya, para rasul yang sudah menyeberang, mereka nunggu di ujung. Apa yang mereka katakan? Mereka mendoakan kepada umat-umat mereka. Dan di antara doa yang mereka ucapkan, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Itu terus yang diulang-ulang oleh apa? Oleh Nabi kita nanti, Nabi Muhammad SAW, dan juga nabi-nabi yang lain. Oleh karena itu luar biasa jemaah. Betapa cintanya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Terus pertanyaannya, sudahkah kita mencintai Nabi kita Muhammad SAW? Sudahkah kita mengikuti perintah-perintahnya dengan baik, melakukan sunnahnya? Oleh karena itu apa? Tidak cukup pengakuan dengan lisan tanpa membuktikan dengan apa? Dengan perbuatan. Kan? Karena itu ketika seseorang mencintai seseorang itu harus butuh apa? Pengorbanan, gitu kan? Harus butuh pengorbanan. Begitu juga ketika kita semua mencintai Nabi Muhammad SAW, maka juga butuh pengorbanan. Kemudian poin selanjutnya yang akan kita bahas, bagaimana keadaan orang-orang ketika melewati sirat. Bagaimana keadaan orang-orang ketika melewati sirat.
Maka kita katakan keadaan mereka bermacam-macam tergantung dengan amal mereka. Tergantung. Ya, kalau amalnya jelek nanti melewatinya seperti ini. Kalau amalnya baik seperti ini. Tergantung dengan amal-amal mereka. Mana hadisnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika menjelaskan sirat, hadis yang sangat panjang. Maka Rasulullah mengatakan, "Fayamurrul mu'minun katarfil aini." Orang yang beriman sebagian nanti akan melewati sirat seperti tarfatul ain, yaitu ketika dia kedip kemudian melek lagi. Cepat sekali berarti kan? Tidak ada 1 detik. Ibu-ibu kalau mengedipkan matanya kemudian melek lagi, ada nggak 1 menit? Oh, nggak ada, cepat sekali, paling 1 detik. Seperti itu sebagian. Sebagian cepat sekali, tiba-tiba sudah sampai Sudah sampai ujung. Wakal barqi, sebagian melewati sirat seperti kilat yang menyambar. Kilat yang menyambar itu cepat atau lambat, Ibu? Cepat, jeder, langsung sampai. Ya kan? Itu sebagian Sebagian orang yang beriman. Sekali lagi tergantung amalan seseorang ketika di dunia. Semakin cepat dia melakukan amalan, semakin bersegera melakukan ketaatan. Ketika ada panggilan sholat, langsung melakukan sholat di awal waktu. Bisa jadi orang-orang yang seperti itu yang akan melewati sirat dengan cepat. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa minhum karrih, sebagian mereka melewati sirat seperti angin yang berhembus kencang. Angin yang berhembus kencang luar biasa kecepatannya, ya kan? Sebagian seperti itu, seperti angin, langsung langsung sampai ke ujung. Wa minhum katair, sebagian mereka ketika melewati sirat seperti burung yang terbang. Kalau burung yang terbang tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, ya kan? Seperti burung yang terbang. Sebagian ketika melewati sirat, kata Rasulullah, ka'ajawidil khail, sebagian mereka melewati sirat seperti seperti kuda balap. Kuda balap berarti lumayan kenceng, ya, seperti kuda balap. Bahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagian mereka ketika melewati sirat dengan cara berlari. Orang yang berlari umum, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, seperti orang yang berlari. Bahkan kata Rasulullah, sebagian mereka melewati sirat dalam keadaan berjalan santai, berjalan. Waliyadu billah, kata Rasulullah juga, sebagian mereka melewati sirat dalam keadaan merangkak. Maka dalam suatu riwayat disebutkan ketika mereka merangkak, kemudian sangkakala kail besi yang Allah sediakan menyambar mereka. Bangun lagi dia, belum jatuh. Bangun lagi, berjalan dikit, sambar lagi sama Allah Subhanahu wa taala dengan kail-kail besinya. Akhirnya Akhirnya dia bisa selamat dalam keadaan sudah terobek-robek badannya dengan kail-kail besi. Kemudian nanti Allah bersihkan, kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Sebagian ada yang merangkak, akan tapi ketika disambar oleh kail besi kemudian jatuh ke dalam neraka jahanam, waliyadu billah. Itu keadaan seseorang yang melewati melewati sirat. Oleh karena itu semua tergantung amalan. Perbanyak amalan di hari di hari sekarang. Karena ketika di akhirat yang akan berbicara amalan kita. Pangkat kita ketika di dunia tidak akan berarti. Jabatan kita ketika di dunia tidak akan berarti. Harta kita yang sangat banyak tidak akan bisa menolong. Tidak akan bisa menolong. Yang akan berbicara kelak hanyalah amalan kita. Itu hanyalah amalan kita. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin selanjutnya.
masih tentang keadaan orang-orang ketika melewati sirat. Maka dalam hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang ketika melewati sirat kelak Allah akan berikan cahaya kepada mereka. Allah akan berikan cahaya kepada mereka. Disebutkan dalam satu hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang ketika akan melewati sirat fayarfa'una ru'usahum, maka mereka mengangkat kepala mereka ke atas, fayu'tihim nurahum, maka Allah memberikan kepada mereka cahaya Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Sekali lagi, ala qadri a'malihim, tergantung amalan mereka. Kalau amalannya banyak, sering berbuat baik ketika di dunia, Allah berikan cahaya yang banyak. Kalau amalannya sedikit, Allah berikan cahaya yang sedikit. Bahkan sebagian tidak ada cahayanya, sehingga dia gelagapan ketika melewati sirat. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, faminhum man yu'ta nurahu mithlal jabalil azim. Sebagian mereka diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar gunung. Luar biasa, gunung itu besar sekali. Sebagian ada orang melewati sirat, cahayanya luar biasa, berkilau di mana-mana seperti apa? Seperti gunung. Wa minhum man yu'ta nurahu asghar min dzalik. Ada sebagian mereka diberikan cahaya akan tapi lebih kecil daripada gunung. Lebih kecil lagi daripada apa? Gunung, lebih sedikit daripada apa? Gunung. Kata Rasulullah, wa minhum man yu'ta nuran mithlan nakhlati biyaminihi. Sebagian ada yang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar pohon kurma yang ada di samping kanannya, yang menerangi dia. Tergantung amalan. Wa minhum man yu'ta nuran asghar min dzalik. Sebagian ada diberikan cahaya lebih kecil sedikit lagi daripada pohon kurma. Kata Rasulullah, wa minhum hatta yakuna rajulan yu'ta nurahu ala ibhami qadamihi. Sebagian kelak di akhirat akan diberikan cahaya oleh Allah hanya di ujung kakinya saja, di jempol kakinya saja cahayanya. Tergantung apa? Tergantung amalan seseorang. Maka disebutkan di sini dalam suatu riwayat, faida adha'a, bahkan dalam suatu riwayat disebutkan cahaya yang Allah berikan itu sedikit, cuma di ujung apa? Kakinya. Itu pun mati-mati. Redup apa? Mati nyala lagi. Mati nyala lagi. Tergantung apa? Tergantung amalan seseorang ketika di dunia. Ketika nyala, maka orang ini berjalan. Ya, karena tidak gelap gitu kan, berjalan. Ketika mati berhenti dulu. Nyala lagi kemudian apa? Jalan lagi. Seperti itu sampai dia melewati apa? Sampai dia melewati sirat dan selamat kemudian masuk surga. Karena itu apa? Semua tergantung amalan seseorang ketika di dunia. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Setelah seseorang semuanya melewati sirat dan orang-orang yang Allah takdirkan masuk neraka, mereka jatuh ketika melewati apa? Sirat, maka orang-orang yang selamat melewati sirat, wajah mereka berseri-seri luar biasa. Disebutkan dalam suatu riwayat dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah mengatakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, summa yanjul mu'minun, orang-orang yang beriman akan selamat dari sirat tersebut, fatanju awwalu zumratin wujuhuhum kal qamari lailatal badri. Maka golongan yang pertama yang akan melewati sirat dan selamat dari sirat, kata Rasulullah, wajah mereka seperti apa? Seperti rembulan
Seperti apa? Seperti rembulan, luar biasa. Indah sekali wajah mereka. Siapa mereka kata Rasulullah? Sab'una alfan la yuhasabun. Itu 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mereka juga akan melewati sirat. Ketika mereka selamat, wajah mereka indah sekali seperti apa? Seperti rembulan. Summal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang setelah mereka yang derajatnya di bawah mereka. Yang derajatnya di bawah mereka, wajahnya kata Rasulullah ka'adwa'i najmin fis sama. Seperti bintang yang paling bercahaya di langit. Itu orang-orang yang setelahnya. Dan mereka apa? Dan mereka sangat bahagia sekali, lega, ya kan? Karena rintangan terakhir sudah apa? Sudah terlewati. Ya, karena itu seseorang ketika di dunia ini hendaknya memperbanyak amalannya. Karena semua fase yang akan kita lewati, yang akan berbicara adalah amalan kita. Kalau amalan kita banyak, maka kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah berikan cahaya, Allah berikan kecepatan kepada kita ketika kita melewati apa? Sirat. Dan tidak ada ketakutan di situ dalam hati ketika melewati apa? Melewati sirat. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, terakhir poin terakhir yang akan kita sebutkan, ketika semua manusia sudah melewati sirat, maka mereka tidak langsung masuk surga, tidak. Mereka tidak langsung masuk surga, akan tapi apa? Hubisu biqantaratin. Mereka akan ditahan terlebih dahulu di tempat namanya qantarah. Di tempat namanya apa? Qantarah. Liyattassa ba'duhum min ba'd. Itu untuk dibersihkan benar-benar apa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga itu Darussalam, desanya keselamatan. Oleh karena itu orang-orang yang masih belum selamat dari dosa, Allah Subhanahu wa ta'ala bersihkan terlebih dahulu. Baru ketika sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di qantarah tadi. Qantarah ini tempat antara surga dan neraka. Jadi kan sudah lewat apa? Sirat. Itu. Setelah dia berhenti di situ, itu namanya qantarah. Setelah itu surga. Maka orang-orang yang beriman nanti akan apa? Dihentikan di situ, di qantarah. Kemudian dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza nuqu wa hudzibu, maka ketika mereka sudah bersih sekali, tidak ada dosa, udzina lahum bidukhulil jannah. Maka kata Rasulullah, mereka kemudian diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi la ahaduhum bimaskanihi fil jannah adallu bimanzilihi kana fid dunya. Kata Rasulullah, demi Allah, seseorang menempati surga di tempat yang sangat sedikit misalkan, itu lebih baik bagi dia daripada dia menempati semua dunia. Itu apa? Seluas dunia yang dia apa? Yang dia punya. Oleh karena itu para ulama mengatakan tidak ada istirahat di dunia ini. Istirahat orang muslim adalah ketika apa? Di surga. Maksudnya apa? Ketika kita di dunia tidak ada istirahat, beramal terus gitu kan. Beramal apa? Beramal dengan amalan yang baik. Dan itu perkataannya Imam Ahmad. Tidak ada istirahat di dunia, akan tapi istirahatnya orang muslim ketika apa? Ketika di surga. Bahkan disebutkan dalam suatu riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kita bahas sedikit tentang surga sehingga kita termotivasi di sini. Maudhi'u sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Rasulullah, tempat diletakkannya pedang ketika di surga, tempat diletaknya pedang itu kan, pedang itu paling 1 meter panjangnya, ya kan? Itu tempat 1 meter yang ada di surga, kata Rasulullah, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
dalam hadisnya yang sahih, orang yang paling rendah kenikmatannya di surga adalah orang yang dikali pernah suatu ketika disebutkan dalam suatu riwayat, ada seseorang itu yang paling akhir masuk surga. Maka ketika dia melihat, ya Rasulullah ataupun ya Allah, saya ini di mana tempatnya? Kok saya lihat orang-orang sudah menempati surganya masing-masing. Saya di mana ya Rasulullah? Saya di mana ya Allah? Maka ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya abdi, wahai hambaku, maukah kamu aku berikan kenikmatan ya 2 kali lipat dari kenikmatan seseorang yang paling kaya di dunia dan juga paling bahagia di dunia. Itu untuk kamu. Mau tidak kamu? Raditu ya Rabb. Iya. Saya ridho. Itu apa? Kekayaan 2 kali lipat orang yang paling kaya di dunia. Orang yang paling bahagia di dunia. Itu senang sudah. Cukup gitu kan. Jadi orang terkaya di desa saja sudah bahagia. Apalagi ditawari oleh Allah seperti nikmatnya orang 2 kali lipat yang paling kaya di dunia dan paling bahagia di dunia. Raditu ya Rabb. Maka ketika orang ini mengatakan saya ridho ya Rabb, maka kata Allah Subhanahu wa taala, saya lipatkan 10 kali lipat kenikmatannya, 10 kali lipat dari orang yang paling bahagia di dunia ini. Itu untuk kamu. Maka orang ini raditu ya Rabb. Tidak cukup itu, ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagimu apa saja yang diinginkan oleh hatimu, dan bagimu apa saja yang diinginkan oleh matamu. Ketika matamu melihat ingin sesuatu, maka aku akan kabulkan. Itu kenikmatan orang yang paling rendah di surga. 10 kali lipat ya dari orang yang paling bahagia di dunia. Lalu bagaimana ketika seseorang itu mendapatkan surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Luar biasa sekali kebahagiaan seseorang ketika diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga yang paling tinggi. Intinya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perjalanan ketika di akhirat sangat melelahkan, lebih melelahkan dibandingkan perjalanan kita di dunia. Maka ketika kita ingin melakukan perjalanan kita ketika di dunia, kita membutuhkan bekal. Kita ingin safar ke Jakarta, kita butuh uang. Begitu juga ketika kita ingin melakukan perjalanan yang sangat panjang ketika di akhirat, maka tentu bekal yang harus kita bawa lebih banyak lagi. Agar Allah memudahkan langkah kita melewati semua fase-fase yang ada di akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga. Oleh karena itu kita muhasabah. Ada perkataan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, bukan saya. Dan ini senantiasa saya katakan kepada murid-murid saya, kita itu muhasabah waktu kita. Waktu itu paling penting. Karena itu kata Imam Syafi'i, waktu itu seperti Seperti pedang. Ya, kalau tidak bisa digunakan dengan baik, waktu akan membunuhnya, gitu kan. Kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, beliau mengatakan di kitab Al-Bidayah Bidayatul Hidayah, beliau mengatakan adab-adab tidur. Beliau mengatakan selayaknya, seyogyanya seorang muslim itu jangan sampai tidur melebihi 8 jam. Kenapa? Karena kalau dia tidur sehari 8 jam, maka sejatinya dia sudah menyia-nyiakan sepertiga hidupnya. 8 jam dikali 60 tahun jadinya berapa, Bu? 20 tahun dia sia-siakan untuk tidur saja. Luar biasa. Ulama zaman dahulu ketika mengatakan suatu perkataan. Dengan itu ketika orang yang tidurnya 8 jam, sejatinya dia sudah menyia-nyiakan sepertiga hidupnya. Lalu bagaimana kalau tidurnya 10 jam? Kalau tidurnya 12 jam? Lalu bagaimana ditambah lagi ngobrolnya? Ditambah lagi ngerumpinya? Ditambah lagi main-main, bercanda, kerja dan semisalnya. Karena itu seorang muslim ya sebisa mungkin memanfaatkan waktunya semaksimal mungkin ketika di akhirat, sehingga dia mendapatkan amalan yang sangat banyak, sehingga membuat dia masuk
ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ketika melewati sirat, jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam, dan Allah masukkan kita ke dalam surga yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah multimedia Nidaus Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.